Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irfanis Purba dengan NIM D1C1212024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir mata kuliah rekognisi yaitu ekonomi sirkular. Dengan dengan judul laporan penerapan ekonomi sirkular pada perkebunan tanaman nanas di Desa Tangkit Baru. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ernisa STP MSI. Yang pertama itu adalah latar belakang. Tanaman nanas merupakan tanaman yang batangnya pendek. Nanas merupakan tanaman yang monokotil dan bersifat merumput atau bertunas anakan. Daunnya panjang, panjang, panjang sekali. Pada tepinya tumbuh duri yang menghadap ke atas ke arah ujung daun. Dan daun muncul serta terkumpul pada pangkal batang. Daunnya mempunyai serat panjang menurut Sunarjono 2008. Kandungan pada daun nanas diantaranya lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Kandungan selulosa terkandung dalam serat daun nanas berkisar 69,5 sampai 71,5%. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber selulosa sebagai alternatif baru untuk adsorben dalam mengadsorpsi zat warna. Provinsi Jambi tercatat merupakan salah satu provinsi sentra penghasil nanas terbesar ketiga setelah Lampung dan Sumatera Utara. Pada tahun 2021, produksi nanas Provinsi Jambi tercatat 32.756 ton, urutan kedua setelah buah jeruk. Daerah penghasil nanas terbesar di Provinsi Jambi terletak di Kecamatan Sungai Gelam, Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Rata-rata produksi nanas Tangkit Baru dalam rentang 2018 sampai 2021 berkisar 88.968 ton, dan produksi pada tahun 2021 sebesar 20.479 ton. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ekonomi sirkular merupakan pendekatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Ini melibatkan proses daur ulang, pembaruan produk, dan desain yang ramah lingkungan. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap tantangan lingkungan dan ekonomi terkait pemborosan sumber daya. Ekonomi sirkular berusaha menciptakan sistem yang berkelanjutan, di mana produk, bahan, dan sumber daya dapat digunakan kembali dan didaur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Ekonomi sirkular adalah suatu pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan nilai dan kegunaan bahan mentah, komponen, serta produk, sehingga mampu mereduksi limbah atau jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi di sini hubungannya eh, mata kuliah ekonomi sirkular dengan kegiatan saya yaitu Capstone Distance Project, yaitu saya dapat saya dapat saya dapat menciptakan atau membuat produk-produk yang berasal dari limbah perkebunan. Seperti itu, mahkota nanas, daun nanas. Dari daun nanas dan mahkota nanas tersebut, saya dapat membuat biofoam, kertas, dan piring yang ramah lingkungan. Sehingga dengan adanya pembuatan produk alternatif tersebut, diharapkan nantinya mampu menambah ekonomi, menambah nilai ekonomi dari limbah tersebut. Sehingga nantinya dapat membantu masyarakat sekitar dalam dalam menaikkan ekonomi mereka. Tujuan laporan. Yang pertama itu untuk mengurangi limbah pada perkebunan nanas di Desa Tangkit Baru. Yang kedua itu untuk mengetahui desain penerapan ekonomi sirkular pada perkebunan nanas di Desa Tangkit Baru. Selanjutnya itu pembahasan konsep ekonomi sirkular pada budaya perkebunan nanas. Pada budaya perkebunan tanaman nanas, diagram alir sirkular ekonomi adalah diagram berbentuk sirkular yang menggambarkan tiapan proses aliran pada proses sirkular ekonomi. Konsep sirkular ekonomi menggunakan prinsip 5R, yaitu reduce mengurangi pemakaian bahan yang tidak ramah lingkungan, reuse menggunakan atau memakai kembali, recycle mendaur ulang dan mengolah kembali, replant menanam kembali dan mengembalikan ke tanah, replace mengganti bahan yang tidak bisa didaur menjadi bisa didaur. Selanjutnya itu ekonomi sirkular pada budidaya tanaman nanas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengefektifkan pemanfaatan pada tanaman nanas. Konsep ini mendukung yaitu zero waste pada proses budidaya hingga tanaman nanas dipanen dan dijual ke pengolah primer.
Konsep ini memiliki potensi untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mempengaruhi lingkungan. Untuk dapat menerapkan konsep ini, diperlukan pengetahuan tingkat kesadaran dari pemangku kepentingan sebagai dasar dari pelaksanaan sirkular ekonomi. Di samping ini ada gambar sirkular ekonomi. Yang pertama itu ada reduce, reuse, recycle, reprint, dan replace. Selanjutnya itu daun nanas yang tinggal saat pemanenan dapat diolah menjadi berbagai produk yaitu biofoam, biobriket, dan kertas. Kulit nanas yang tidak dipakai dapat dijadikan antibakteri, bioetanol, antripina, makanan ternak, dan pupuk kompos. Maka nanas dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan bromelain dan kertas. Pada tahap pembibitan menggunakan pada tahap pembibitan menggunakan tray untuk mengurangi limbah plastik saat proses pembibitan dan tanaman. Di samping ini, ekonomi sirkular, gambar ekonomi sirkular pada tanaman, pada budidaya perkebunan tanaman nanas. Penggunaan ekopolipek juga dapat meningkatkan hidup bibit nanas karena dapat langsung ditanam tanpa membongkar media tanamnya. Pemeliharaan tanaman nanas melalui konsep ekonomi sirkular dirancang tanpa menggunakan bahan kimia yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Menurut Wijana, kulit nanas mengandung 81,72% air, 20,87% zat kasar, 17,53% karbohidrat, 4,41% protein, dan 13,65 gula reduksi. Mengingat kandungan karbohidrat, gula, dan protein cukup tinggi, maka kulit nanas memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk melalui proses fermentasi. Tahapan terakhir dari pemanenan nanas menghasilkan buah nanas yang akan dijual atau diolah primer, dan bagian yang tidak terolah seperti bonggol nanas, mahkota nanas, dan daun nanas dapat dimanfaatkan kembali. Kesimpulannya yaitu, ekonomi sirkular berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah dan pengembalian material ke siklus produksi. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alam, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan keinginan jangka panjang dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya penerapan ekonomi sirkular, pada perkebunan nanas Desa Tangkit Baru, limbah yang terdapat pada perkebunan nanas dapat dijadikan produk yang memiliki nilai jual, sehingga limbah tersebut dapat dimanfaatkan dengan adanya konsep ekonomi sirkular. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.